kita mulai belajar nih. Hari ini siapa yang mau pimpin doa? Ya, Abang Hafiz, silakan ya. Kita mulai dulu kan, berdoa mulai. Baik, kita absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Yang tidak hadir? Merifa, kenapa Merifa? Merifa sakit. Yang lain? Hadir semua ya. Kita doakan supaya Merifa cepat sembuh ya dan bisa ikut belajar kembali bersama kita. Nah, hari ini seperti biasa sebelum melanjutkan lagi kita akan membaca Al-Quran bersama membaca surah. Nah, itu kan sudah ada di poin. Ayo kita membaca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini menerangkan tentang apa? Tentang malaikatnya Allah, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa patuh kepada Allah, tidak punya rasa sombong dan tidak pernah merasa letih dalam beribadah. Itulah yang membedakan manusia dan malaikat. Kalau malaikat tidak ada dia membantah kepada Allah selalu keadaan patuh. Tapi kalau manusia bagaimana? Ada yang tidak patuh, ada yang sombong, ada yang tidak taat kepada Allah. Senantiasa ada yang mau beribadah, ada yang tidak mau. Tapi kalau malaikat, mereka memang diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, ini dalilnya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ya, Syafia, sama Meme, apa materi kita minggu lalu? Ya, betul sekali, tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur itu sujud yang kita lakukan kenapa? Iya, bagus ya, masih ingat ya, karena terhindar dari musibah atau mendapatkan kenikmatan. Kalau sujud tilawah, kenapa? Iya, karena mendengarkan ayat-ayat sajadah. Kalau sujud sahwi, kenapa? Iya, karena lupa rakaat sholat atau lupa salah satu rukun sholat. Bagus, nih semuanya masih ingat. Bukan yuk. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Nah, tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah kalian mampu menjelaskan contoh perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum masuk ke materi, mau tanya, di sini siapa yang pernah berbuat baik? Ayo, jangan malu. Siapa yang pernah berbuat baik? Iya, Meme pernah, Hafiz pernah. Iya, Abang juga pernah. Ini semuanya pasti pernah berbuat baik kan ya? Nah, kira-kira kenapa kamu berbuat baik? Biar dapat pahala. Karena empati dengan orang lain. Kasihan. Apalagi? Ingin membantu. Nah, peduli. Iya. Nah,
Kira-kira dari perbuatan baik yang kalian lakukan itu, apa sih hubungannya dengan iman kepada malaikat? Iya, betul kata Syafia, karena berbuat baik adalah salah satu pengamalan dari iman kepada malaikat. Yang lain bagaimana? Iya, silakan. Kalau misalnya mereka selalu ada di situ maupun mencatat baik. Iya, betul ya. Karena senantiasa malaikat itu senantiasa ada di samping kita, mengawasi kita. Jadi kalau kita berbuat baik atau berbuat buruk, maka akan dicatat oleh malaikat Allah. Nah, itu mau tanya lagi. Jumlah malaikat yang kita ketahui, yang kamu ketahui ada berapa? Belum. Malaikat itu ada sangat banyak ya. Tapi yang wajib kita, yang harus kita pelajari itu ada 10. Masih ingat nggak? Apa saja malaikat? Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rafiq Atid, malaikat Ridwan. Malaikat Malik ada 10. Tugasnya masih ingat nggak? Tugas-tugasnya coba malaikat Jibril menyampaikan, iya menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil, ayo meniup sangkakala. Malaikat Israil mencabut nyawa. Malaikat Malik, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga surga. Apalagi malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Ya, menanyai manusia di alam. Kalau Rakib dan Atid, mencatat amal baik dan amal buruk. Bagus, masih ingat ya. Nah, sekarang ibu akan menayangkan kalian sebuah video ya. Kalian perhatikan dengan baik, kemudian kalian komentari kira-kira isi dari video yang ditayangkan itu tentang apa. Oke? Susah cari makan karena saya sudah bantu pakai kilometer itu mas. Gusti Allah kan sudah ngasih saya rezeki setiap hari mas. Sekolah merah kan gak banyak dan gak akan bikin saya miskin. Itu sudah 20 tahun saya lakukan sejak saya jabat begini loh mas. Alhamdulillah dagangan saya selalu habis. Saya keluar rumah jam 5.30 dan jam 9 biasanya sudah habis. Baik, dari video yang ditayangkan, kira-kira videonya tentang apa? Sedekah. Ya, sedekah adalah salah satu perbuatan baik atau buruk? Baik. Perbuatan baik. Nah, apa hubungan dari video ini dengan materi kita hari ini? Apa hubungannya kira-kira? Sedekah merupakan salah satu perbuatan baik. Siapa yang mengawasi kalau kita berbuat baik? Malaikat Allah. Itu tadi ya salah satu hikmah dari video yang kita saksikan. Nah, dalam video ini seorang pedagang ya, dia bukan orang yang kaya raya, tapi dia mau bersedekah dengan apa? Dengan semut. Nah, padahal bukan dengan manusia ya, dengan semut. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan semut juga termasuk bersedekah, apalagi dengan manusia. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kemarin ibu sudah share di WhatsApp grupnya nama-nama kelompoknya yang sudah kalian pilih bersama ya. Silakan kalian sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 5 orang ya. Nah, kelompok 1 tentang apa kemarin? Tentang contoh perilaku ya yang menunjukkan iman kepada malaikat. Kemudian kelompok yang kedua tentang hikmah beriman kepada malaikat. Nah, oke, silakan sekarang dibentuk kelompoknya, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Contoh
perilaku iman kepada malaikat. Silakan berdiskusi sama-sama dibantu temannya. Kalau ada kesulitan, silakan bilang berdiskusi kepada ibu. Ini hikmah iman kepada malaikat. Nah, untuk lahan diskusinya ya bebas. Silakan mau cari di buku boleh, mau cari di internet bagus. Ya silakan kalian buka sumber dari berbagai sumber bebas. Oke, silakan dikerjakan. Diskusi dengan kelompoknya. Kita juga ibu bagikan video ya, video pembelajaran di linknya di grup WhatsApp-nya. Silakan buka, ada video pembelajarannya. Ibu ada masukkan video di YouTube, itu bisa jadi referensi kalian. Selesai semuanya? Ya sudah. Sudah? Oke, sebelum kita presentasi di depan kelas, kita SD dulu sebentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok 1 yang beranggotakan Syahida Raimanda, Alvila Reza, Sudah Raisa, Muhammad Abir Agifari, kami akan membacakan contoh perilaku beriman kepada malaikat. Pertama, selalu mencari dan memohon hidayah serta bersyukur. Kedua, selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dari segala musibah. Ketiga, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Keempat, menghormati Kelima, juga membantu teman belajar. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksa api neraka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ya, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat di sekolah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Evi. Jawabannya adalah tidak mencopet, berkata sopan dan santun kepada teman dan guru, membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang kesulitan dalam belajar, membantu guru dan teman yang membutuhkan pertolongan, menghargai perkataan atau pendapat orang lain. Meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah SWT. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT. Kita mempresentasikan masing-masing foto, ayo kita beri apresiasi.
yang kalian sampaikan tadi. Coba lihat di poin yang ditayangkan. Nah, iman kepada malaikat itu termasuk iman yang keberapa? Kedua. Nah, kita beriman kepada malaikat bukan berarti kita menyembah malaikat ya, tetapi kita percaya bahwa Allah itu sudah menciptakan makhluk ya yang bernama malaikat untuk kita imani, kita percayai. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa tak ada waktu. Allah berikan kita kepada malaikat dengan tugasnya masing-masing, maka kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, maka kita juga harus percaya akan kehadirannya malaikat. Nah, apa sih hikmah kita kalau kita beriman kepada makhluk ciptaan Allah yaitu malaikat? Yang pertama, motivasi untuk taat kepada Allah sebagaimana taatnya malaikat kepada Allah dalam kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Itu hikmahnya. Nah, kemudian contoh perilaku pengamalan kalau kita beriman kepada malaikat, apa misalnya? Tadi yang sudah disampaikan oleh temannya apa? Kalau di sekolah apa? Iya, taat kepada guru, membantu teman dalam belajar. Kalau di rumah, dia mendengarkan perkataan orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat, dia saling tolong menolong, membantu orang yang sedang kesusahan, atau ada yang berbagi rezeki. Kalau kita punya rezeki lebih, kita berbagi. Ini contoh perilaku yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada malaikat. Ibu mau kalian mengerjakan soal evaluasi melalui link yang dibagikan di grup WhatsApp-nya. Silakan dibuka handphone. Udah mulai stop. Beriman pada malaikat. Menjauhi kedua perkataan dulu. Malaikat. Apa? Memohon kepada Allah agar dilapangkan di Al-Qur'an. Senantiasa bersemangat dalam ilmu. Malaikat. Memohon. Ibu minta siapa yang menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ya. Jadi kami dapat mengetahui contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah maupun itu di rumah, di lingkungan sosial, dan di sekolah. Kami juga dapat mengetahui hikmah-hikmah perilaku beriman kepada malaikat. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang contoh perilaku dan hikmah beriman kepada malaikat Allah. Bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah. Kita wajib meyakininya ya sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sekarang ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kenapa senang? Oke, Mimi senang karena bisa mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Kalau kuliah senang kenapa? Abang senang kenapa? Kenapa senang? Alhamdulillah kalau semuanya senang ya. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Abang tolong Ibu Haji Ngomong didengarkan dulu ya. Tolong ya, boleh ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa nanti di rumah belajar minggu depan kita lanjutkan dengan materi tentang penciptaan alam semesta, membaca dan mengartikan ayat tentang penciptaan alam semesta. Nah, jangan lupa ingatkan untuk belajar kembali di rumah tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian yang utama adalah mempraktekkan ilmu yang sudah kalian dapatkan hari ini di rumah.
baik dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat ya dan bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.